Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam presentasi riset investasi kami. Kami adalah tim analisis dari Universitas Tanjung Pura. Aku Gina, dan ada rekanku Nur Aida, ada juga Naila Zahra Basalim. Nah, hari ini kami akan memaparkan hasil kajian strategis terhadap saham PT Tunas Baru Lampung Tbk, sebuah perusahaan agribisnis yang terintegrasi berfokus pada kelapa sawit dan gula. Apakah saham ini itu layak untuk dikoleksi atau tidak? Mari kita mulai. Baik, PT Tunas Baru Lampung didirikan pada tahun 1973 dan telah hadir di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2000. Perusahaan ini mengelola lebih dari 60.000 hektar perkebunan sawit dan tebu, serta memproduksi berbagai produk seperti minyak goreng, biodiesel, dan gula kristal rafinasi. Model bisnisnya terintegrasi dari hulu ke hilir, memaksimalkan efisiensi rantai nilai, sekaligus melayani pasar domestik dan ekspor. Secara global, perekonomian pada tahun 2025 masih mengalami tekanan. Namun, Indonesia berhasil menjaga stabilitas pertumbuhan di kisaran 5%. Di tengah situasi tersebut, sektor kelapa sawit dan biodiesel justru memperoleh dukungan melalui kebijakan strategis, seperti implementasi B35 dan transisi menuju B40. Kebijakan ini mendorong peningkatan permintaan crude palm oil atau CPO di dalam negeri, sehingga membuka peluang bagi TBLA yang memiliki kapasitas produksi biodiesel sebesar 755.000 ton per tahun. Dibandingkan Ali, TBLA itu lebih unggul dalam diversifikasi dan efisiensi, dengan dividen yield-nya 5,84% yang tertinggi di antara kompetitor lainnya. Dan pertumbuhan earnings per share-nya 23,02%. TBLA menunjukkan kinerja yang menarik. Valuasi sahamnya pun terjangkau. Dengan price earning ratio hanya 6,51 dan price to book value 0,45, ini menandakan saham yang undervalued dengan potensi yang upside. Nah, dari tahun 2020 hingga 2024, pendapatan tumbuh dari 10,8 triliun menjadi 17,4 triliun. Namun, margin laba bersih turun 6,2% ke 4% akibat naiknya beban pokok dan bunga utang. Aset perusahaan naik signifikan hingga 27,7 triliun, tetapi disertai kenaikan utang menjadi 15,9 triliun, membuat debt to equity ratio di angka 2,29 kali. Meski begitu, arus kas operasi kembali positif di tahun 2024 sebesar 920 miliar, menunjukkan pemulihan likuiditas. Kami menggunakan dua pendekatan penilaian. Pertama, metode discounted cash flow atau DCF yang menghasilkan estimasi nilai wajar saham sebesar Rp4.634 per lembar dengan asumsi weighted average cost of capital atau WACC sebesar 12% dan terminal growth sebesar 3%. Kemudian, yang kedua, kami menggunakan pendekatan EV per EBITDA dengan kelipatan 6,21 kali yang mengacu pada rata-rata nilai industri. Berdasarkan pendekatan ini, nilai wajar saham TBLA mencapai harga Rp11.920 per lembar. Dengan harga saat ini yang hanya sekitar Rp815, harga dari saham TBLA tergolong undervalued sehingga kita bisa meningkatkannya secara signifikan. TBLA menghadapi risiko dari volatilitas harga komoditas, tingginya utang, dan ketergantungan impor gula. Namun, perusahaan merespon dengan efisiensi, diversifikasi produk, serta ekspansi fasilitas produksi. Likuiditas sempat terganggu, namun arus kas membaik dan strategi refinancing mulai berjalan baik. Secara keseluruhan, manajemennya menunjukkan arah yang disiplin.
Dengan valuasi murah, potensi pertumbuhan biodiesel, dan strategi bisnis yang adaptif, kami merekomendasikan saham TBLA sebagai buy untuk jangka menengah hingga panjang, terutama bagi investor yang mencari dividen stabil dan apresiasi nilai wajar. Demikian pemaparan riset dari kami, tim riset investasi dalam ajang kompetisi bisnis manajemen dan keuangan atau KBMK. Kami berharap hasil riset ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan investasi. Terima kasih atas perhatian dan apresiasi yang diberikan.